Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa KTV Indonesia. Hari ini saya berada di Kabupaten Ketapang karena kemarin kami mendapat informasi bahwa di Kabupaten Ketapang sedikit ada masalah yang terjadi di salah satu instansi pemerintah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, di mana kami menemukan bahwa ada SPK yang keluar, surat perintah yang pekerja yang keluar, itu tanpa ada tanda tangan salah satu kasih yang wajib, berdasarkan undang-undang wajib ditandatangani oleh kasih sebelum ditandatangani kabid dan kepala dinas. Oleh karena itu kami hari ini hadir di Ketapang untuk mengulas lebih detail dan lebih lengkap kepada narasumber langsung, yaitu Bapak kasih dari kasih perencanaan Dinas PU Kabupaten Ketapang. Hari ini bersama kami, beliau sudah standby. Pak, izin dengan nama lengkap Bapak siapa Pak? Nama saya Raja Sarjana ini sesuai. Akrabnya dipanggil Pak Rajak ya Pak ya. Pemirsa, di samping saya sudah ada Bapak Rajak. Kita ketahui beliau salah satu orang yang memberikan SK untuk menempati posisi kasih perencanaan di Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Ketapang, yang mana kondisinya hari ini beredar surat SPK atau surat perintah kerja yang tidak ada tanda tangan dari beliau. Bisa diceritakan Pak Raja kronologi beredarnya SPK tersebut? Terima kasih waktu dan kesempatan untuk menjadi Kabupaten Ketapang. Pertama-tama saya menjadi syukur kepada kesehatan. Ini kesempatan yang berbahagia dan bermanfaat bagi saya. Jadi, nama saya dilantik berdasarkan SK Bupati bulan Oktober sebagai jabatan struktural Kepala Seksi Perencanaan dan Pengkajian Cipta Karya, bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Kabupaten. Di sini acuan saya salah satu jabat struktural itu tubuh yang mengatur tentang kedudukan, susunan dan organisasi tugas dan fungsi serta kerja dinas pekerjaan umum dan kabupaten. Tubuh itu nomor 55 tahun 2000. Nah, di sini saya jelaskan bahwa semua pejabat struktural baik level apapun yang masuk menjadi pejabat di Dinas Pekerjaan Umum itu merupakan SK Bupati, hanya eselon dari. Tetapi dalam hal ini kita mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan. Di sini kita tidak menganut seperti sistem komando yang dilakukan oleh TNI Polri, tetapi jenjang hierarki ke bawah. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau pejabat struktural itu berhalangan hadir, baik izin, sakit maupun cuti, di situ ada penunjukan pejabat kerja. Intinya salah satu poin yang dilakukan hal-hal yang sifat rutin agar diselesaikan. Kalau hal yang sifat prinsip ditangguhkan sebelum sampai pejabat itu kembali. Di sini dengan masuknya saya tidak menjelekkan sebelumnya, tetapi wajar dan wajib kalau saya dapat mengevaluasi dan menginventarisir semua permasalahan dan apa yang akan dilakukan untuk dilakukan
Pertama yang saya evaluasi pertama yaitu sumber daya manusia, karena sumber modal itu gede, sebagai tenaga untuk dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan video. Itu disebutkan tidak ada lagi bahasanya dulu, ya kan, ada reklo, ya kan, kendaraan dinas maupun peralatan dinasnya itu sebagainya suatu pekerjaan yang Yang ketiga itu penganggaran, itu mustahil suatu dinas atau SKPD yang notabene adalah sebagai pelaksana infrastruktur ya, yaitu yang ada di kabupaten ke menjadi selalu di sini saya inventarisir, masuknya saya itu hanya 1 orang staf. Kan lucu kalau hanya 1 orang. Peralatan dan perlengkapan kerja minimal. Jujur saya katakan, bagaimana kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa ditunjang dengan peralatan dan pekerja minim. Dulu pernah ada, tetapi pola disisipkan dari kegiatan-kegiatan yang ada di kendaraan itu. Nah, logikanya ada, tetapi itu bukan menjadi inventaris kantor. Pada saat pejabat itu mutasi atau pindah, dibawa pergi. Ini saya katakan bukan ada arahan atau keinginan dari petinggi yang sekarang menjabat, tidak ada. Inilah ulah, karena sekian ratus orang bahkan ribuan orang, ya sifat manusianya kan kita tidak bisa, betul kan? Kembali ke tadi, saya dulu kegiatan rutin tidak ada. Rutin itu ibaratnya penajaman dari tupoksi dari masing-masing jabatan struktural itu agar seluruh kewenangan dan tugas pokok dan fungsi dari pejabat itu bisa dibagi habis kepada staf yang ada. Nah, di sini saya cobakan untuk menerapkan dengan aturan. Karena kalau aturan yang dibuat, kalau untuk dilanggar tidak pernah dibaca kan. Di sini alhamdulillah, nah, kalau situ saya juga sering diikuti. Nah, pada saat itu masuk ke situ dianggap saya ini titipan lah, ya, titipan dari salah satu pejabat. Jujur saya katakan saya diberdayakan atas kemampuan profesional kerja saya, dan saya tidak ada di prinsip kedekatan ini karena ada maunya di tahun politik, jangan bicara gitu, ya kan? Biar gimana pun saya merasa sudah dihargai oleh saya. Jadi kembali ke tadi, semua yang saya lakukan itu dianggap mengada-ngada. Saya tanya salah satu staf aja, kamu pasti apa? Oh, saya gedung bisnis gedung.
Oke, tolonglah kepala seksinya siapa? Pada saat mau turun mendesain air bersih, mau juga. Sementara paham desain-desain ya. Nah, kelemahan di sini kalau saya itu peralatan kerja dan perlengkapan pembimbing, ya kan? SDM yang mungkin hanya sebatas kemampuan didapat pada saat dijenjang bangku kuliah, tetapi itu jujur bukan sebagai mahasiswa yang ibaratnya betul-betul kuliah membukti. Nah, karena ini cukup berisiko terhadap saya, karena kewenangan dan tanggung jawab dari pengembangan tugas pokok dan fungsi itu, aturan atau hukum itu tidak ada bicara si A yang buat. Siapa yang punya SK, ya kan? Disitulah yang. Nah, kelemahan-kelemahan ini saya coba untuk sampaikan. Mungkin dengan terbiasa, ya kan? Terbiasa itu menjadi itulah yang benar menurut versi kawan-kawan itu. Hari-hari saya coba untuk mengajukan sampai tingkat kesejahteraan juga, misalnya berapa sih untuk kesehatan sini, saya coba lah, ya kan? Jadi jangan sampai bahasanya kita dapat uang tetapi harus mengungkusi kita di jeruji besi. Nah, kita kasihan dengan anak istri, kasihan orang-orang terdekat yang selama ini berharapannya dengan kita mampu untuk berprestasi dan diberi kepercayaan oleh atasan dan bekerja sesuai aturan, kita ibaratnya adalah raja-raja tambang yang berhak. Kembali ke situ, dari pembuatan RKA saya juga dari sampai masuk ke tahun baru. Tahun baru sedang berjalan penjabaran itu kurang lebih 5 kali keluar. Penjabaran pertama keluar itu kocek. Nah, di sistem itu kan bapak dah. Oh, ini kewenangan kita atau bukan? Ya kan? Punya kewenangan bina marga atau bukan, atau sebaliknya kan, sebaliknya. Nah, di situ saya coba memberdayakan staf yang ada itu berapa itu, si A pegang ini, si B pegang ini, si C pegang ini. Pada saat pergantian pejabat sekolah tahun 2020 itu, jadi kabit yang lama itu dimutasi ke bidang sumber daya air. Masuk kabit bina marga ke. Nah, di situ harapan besar bagi saya untuk dapat bekerja sama dengan menerapkan pola dan jenjang yang gratis. Nah, di sini sambil berjalan kerja terjadi ada salah satu penjabaran yang double maupun istilah salah kamar, bahasanya kan itu coba untuk memindahkan dengan memperketat. Di situ saya coba masuk ke itu, tapi dibilang adalah tidak enak dengan mantan staf beliau di bidang-bidang. Dibiarkan terus makin banyak jumlah. Nah, pada saat penjabaran itu muncul, itu terus betul sesuai di planning, ya kan, masuk juga di dalam RKPD dan masuk di dalam kerja, udah dipastikan bahwa itu kewenangan dari bidang cipta. Nah, sebelumnya saya menyampaikan juga bahwa kewenangan dari bidang cipta itu infrastruktur perusahaan, sanitasi, kalau untuk anak-anaknya air bersih juga dan lain-lain. Jadi memang ada sedikit kesamaan dengan di bentuk rumah. Jadi tim ini kita masukkan kategori untuk menangani proses konsumsi. Di situ ada zona peta dengan seperti apa yang menjadi ketentuan itu.
Halo pemirsa, di KLF TV ada acara yang bernama Balik Kampung. Acara Balik Kampung ini adalah acara yang mengangkat seluruh sumber daya alam yang ada di pelosok negeri ini. Jangan lupa pemirsa, tontonnya hanya ada di KLF TV Indonesia. Misalnya tidak ada sanitasi atau tempat sampah dan lain sebagainya. Nah, di situ harus seperti bukan judul-judul dari jalan rabat beton, jalan lingkungan, kawasan pemukiman, kawasan bumi itu lari ke pergi. Kan lucu, sementara kita ini kalau banyak daerah kumuh miskin lah kenapa? Bukan arti kata kita untuk menutup diri untuk hal itu. Ya kan, rugi kalau kita tidak mampu untuk menampilkan istilahnya sumber daya yang ada. Jadi bermula dari itu, harapan saya pasca masuknya tabib baru, jadi ada rapat internal yang di Abad itu membagi seluruh staf yang ada. Jadi kapan itu harapan saya juga dapatlah tenaga teknis, itu juga itu berapa orang kan. Nah, jadi saya bagi habis nih semua kewenangan saya. Akhirnya tidak jalan. Oleh karena rutin itu tidak ada, akhirnya kami yang di perencananya rentan akan bekerja malam-malam itu ya sampai sore, bahkan pada saat itu minimnya sarana prasarana yang ada, saya berbagai macam cara saya lah ya untuk menanggulangi hal itu, ya kan, termasuk errornya aplikasi kan, ya itu menteri maupun istilah kebutuhan lain yang menjadi istilahnya alat sebagai kesuksesan dalam hidup. Nah, kembali tadi ada salah satu oknum yang juga untuk membenturkan kita dengan judul itu. Saya itu sore hari itu kedapatan 3 orang, 1 oknum atasan, 2 oknum, 1 rektor saya, dan 1 lagi oknum staff yang bukan staff, ya kan. Jadi staff saya dipanggil, bilang kau Mrs. X bahasanya ya, boleh menteri tapi jangan tahu raja, ya. Jadi pada saat itu oleh karena staff yang saya ambil itu juga mempunyai kemampuan, ibaratnya dalam waktu kita ya loyalitasnya kan betul, dia kan bilang gimana, saya tidak mau kalau usul tidak tahu, bilang gitu, tidak mau. Akhirnya yang kapan teman dulu saat saya ini ketakutan nih, kasihan juga kan. Saya bilang jangan takut, di sini tidak ada kita kerja dengan toke. Saya bilang itu kan majikan, tidak ada kita kerja dengan pemerintah. Ibaratnya tidak ada yang namakan diperintah atasan dalam bentuk apa tanpa dia ketahui saya selaku pejabat eksekutif, apalagi itu ranah yang sifatnya prinsip dan berisiko, itu harus izin dengan saya, itu harus izin dengan saya. Nah betul, risiko itu muncul pada saat yang namakan prioritas daerah di dalam APBD itu dibenarkan, karena prioritas daerah itu ibaratnya ada pimpinan yang melaksanakan kunjungan kerja misalnya kan, dan melihat keadaan yang mesti atau wajib ditanggulangi secara cepat, ya kan? Nah, di situ kita temukan prioritas daerah yang memang pada saat itu digantilah dengan judul-judul yang saya tidak alih-alih, terus bilang
saya panggil, mengapa kalian lakukan itu? Saya disuruh atasan itu lama kata bilang atasan dari kepala seksi, ya kan, baru ada sekolah itu. Sekarang tahu dah aturan, saya bilang gitu. Oh, saya hanya melaksanakan tupoksi saya selaku staf. Saya bilang, mana ada staf tupoksi? Tahu aturan dah. Tupoksi staf itu melaksanakan pembagian tugas dari kasih itu, mana ada. Sementara tupoksi dari awal misalnya banyak mengerjakan kegiatan fisik proyek. Nah, dari mana kita mau mendapat nilai dari atasan? Sementara dan pejabat kasih kalau tidak membagi habis semua tupoksi, itu bagaimana dia untuk menilai dari pegawai itu, ya, dari kesetiaan. Kalau dulu kan ada daftar pelaksanaan PPDB. Nah, dengan rutin itu muncul sebetulnya, bukan di dalam kegiatan fisik proyek. Nah, jadi kalau udah masuk bulan Juni, bulan Juli masuk fisik proyek, dari bulan Januari sampai itu apa yang dikerjakan mereka? Gimana? Nah, saya heran juga kenapa menyusun anggaran seperti itu. Tidak dimunculkan anggaran-anggaran rutin yang notabene untuk penunjang pra, jadi kan sebelum kegiatan fisik. Nah, jadi barang ini dibiarkan. Saya coba lakukan. Oh, ada salah satu kabit yang rasanya mendapatkan durian runtuh lah dengan adanya masuk paket-paket itu kan. Logikanya ya dengan banyaknya kegiatan ya banyak banget. Ya. Di situ saya coba, oh udah sah sesuai. Oke, kita harus cek sama-sama. Coba pedang. Betul nggak ini? Nggak berani. Akhirnya kan tidak dapat print out bahwa itu betul-betul kewenangan kita. Nah, alih-alih pada saat terakhir itu memang saya tidak terlepas dari koordinasi kali ini. Jadi saya pun juga takut melakukan tahapan-tahapan yang tidak etis, apalagi tahun 2020 ini kan tahun politik. Bukan saya untuk bertempur juga di pilkada, bukan. Tetapi bagaimanapun kita untuk dapat menyelesaikan. Jadi jangan sampai bumbu-bumbu dapat masuk merasuki istilahnya fitnah dari istilahnya. Nah, jadi saya betul-betul merasa dikantongi akan hal ini, merasa yang mungkin mereka anggap saya tidak ada pengalaman kan, ada istilahnya masih kalah kan. Jadi ini terus berlangsung seakan-akan. Nah, pada saat muncul surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri karena bencana apa namanya non alam ya. Jadi di situ termasuk Kabupaten Ketapang mendapatkan surat itu, kalau tidak salah itu bulan April hari itu dikeluarkan. Jadi anggaran itu belum final karena begitu juga pada saat keluar penjabaran kita cek di aplikasi sistem, pada saat tidak ada anggaran kita coba itu nah di sini ruang gerak saya dibatasi untuk melakukan koordinasi ke bidang anggaran. Jujur penjabaran juga itu terlambat, sempat disembunyikan lah dari kita. Pada saat dapat pun sudah tinggal 1 hari angka. Pernah Pak Kadis itu juga marah sama kita, hari malam-malam itu diajak sama-sama untuk bekerja. Alhamdulillah Tuhan membuktikan bahwa kita juga sama-sama dilakukan. Jadi pada saat surat keputusan bersama itu betul, ya dikeluarkanlah SK survei dan desain.
yang tanggal itu bulan itu bulan mundur. Ya. Dan itu administrasi. Iya, bulan itu bulan mundur, bulan Januari. Pada saat saya terima, saya juga terkejut karena malam hari sebelum saya dinas ke Ponti itu ada kegiatan di PU provinsi itu masalah dak. Nah, langsung saya ke Singkawang monitoring pembangunan SPN tahun anggaran 2017. Saat itu pembangunan untuk ruang kelas siswa. Ya. Jadi di situ saya minta masukan kepada kasih-kasih yang ada untuk melakukan survei dengan SK, survei dan desain. Saya lebih mempertajam ke opsi masing-masing. Kenapa? Di situ ada gedung infrastruktur ya. Nah, pada saat itu untuk melakukan infrastruktur, saya lebih sonding meminta masukan kepada kasih yang bersangkutan agar mengirim staf ke kelompok yang ada masuk di dalam kegiatan. Kalau untuk gedung, saya lebih menganalisa pertama untuk mempertajam dari masing-masing staf yang ada. Karena invasi fungsional umum kalau untuk staf di perencanaan itu analis gedung dan penghitungan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwa semua yang menyangkut masalah infrastruktur, semua penduduk itu masuk di dalam perencanaan awal. Nah, di situ saya langsung mendapatkan SK survei dan desain. Di situ saya temukan kejanggalan-kejanggalan yang sangat ibaratnya prinsip, sehingga saya katakan bahwa keputusan bupati yang penandatanganan dilimpahkan kepada kepala dinas itu cacat hukum atau ilegal. Nah, di sini yang pertama jujur saya katakan pembebanan pembiayaan itu di TBA berubah. Sementara kita ini kan baru APBD murni bulan mundur Januari, dan itu copy paste untuk 2019 yang SOPD yang masih SBD lama. Contoh kepala bagian keuangan, ya, kepala inspektorat, kepala bagian pembangunan. Logikanya bukan lagi kepala bagian keuangan, bukan kapal keuangan, kita ini kan udah BPKAD badan. Nah, kalau yang namun kan pimpinan dari inspektorat itu inspektur, bukan kepala inspektorat. Kapal pembangunan mana ada lagi kapal pembangunan? Kan lucu hal itu. Nah, pada saat saya temukan, saya juga difitnah, tidak ada membuat pos. Lillahi ta'ala, dengan nama Allah demi Rasul, saya tidak bohong. Saya katakan, saya sudah difitnah. Oleh karena kepentingan oknum untuk menempatkan dari orang-orang ke kelompok-kelompok ini, jujur saya katakan nanti pada saat turun survei, mereka mengkondisikan calon-calon penyedia atau calon-calon kontrak. Di sini oleh karena minimnya salah persona, mereka minta fasilitasi turun, tak siapkan ini, tak siapkan itu. Nah, disinilah kelemahan yang ada, sehingga saya takut adanya negosiasi di dalam olah data di lapangan. Akhirnya data itu lemah, terjadi markup seakan-akan ini. Nah, di dalam estimate engineering itu syarat tahapan yang dilakukan oleh perencanaan. Di situ ada rencana anggaran biaya, di situ ada peta dan desain. Nah, jabat kami yang tingkat bawah lah yang wajib untuk mengolah data-data itu. Nah, makanya pada saat saya mengevaluasi ini wajib. Peralatan dan perlengkapan kerja itu wajib untuk kita penuhi, karena jangan sampai lagi kita mengkondisikan calon-calon penyedia.
minta fasilitas ini, ya kan? Akhirnya dikasih orang 5 juta, terjadi markup berapa puluh juta. Di sini, ya. Jujur, saya tidak mau bersyukur. Nah, itu dipaksakan jalan kondisi pada saat kita lockdown.